tetapi tidak ada tanda tangan ataupun ditujukan kepada ketua. Jadi bukan nanti bisa lepas tangan tuh ketua, oh saya nggak ngundang kok, bukan saya yang ngundang. Ini bahaya. Dan tidak ada surat resmi pakai NB. Mungkin teman-teman masih mengartikan NB itu nambah baca. Kalau dalam bahasa Inggrisnya PS, postscript. Jadi nggak ada surat resmi itu pakai NB, harus ditulis jelas. Yang benar itu undangan UIN. Saya salut kepada perwakilan RA yang menerima Mas Muhammad kalau nggak salah namanya dari UIN Wali Songo. Ditanyakan, ini kita menerima tanggal 28 Agustus. Tanggal surat kok 20 backdated. Dijelaskan, diterima penjelasannya oleh perwakilan RA. Itu bagus, harus seperti itu. Saya memuji itu perwakilan RA. Ketika ada undangan dicek dulu. Nah, kemudian yang kedua, temanya apa? Temanya tentang migrasi Bani dari Yaman masuk ke Nusantara. Oke, ada nggak keluar dari itu? Tidak, sebab moderator akan membatasi diri hanya bicara sesuai tema yang tertulis di surat undangan. RA bagus, saya kagum itu jawabannya. Sebab begini Mas Muhammad, kalau temanya ini sejarah, kami akan mengirimkan pakar-pakar sejarah kami. Jangan sampai yang kami kirim pakar sejarah ternyata nanti di waktu diskusi bergeser menjadi persoalan nasab. Kalau begini kita akan kirim juga ahli nasab kami. Enggak, kami menjamin apa yang tertulis di surat. Terus perwakilan RA tersebut yang menerima UIN, menerima undangan, dia ngeluarin print-printan tuh. Ini Anda undangan juga dari Kiai Imad. Apakah ini benar? Dengan jujur dijawab oleh wakil UIN Wali Songo, saya tidak tahu tentang hal itu. Masih ditanya lagi, apakah ini hoax? Saya tidak tahu karena tugas saya hanya menyampaikan dari UIN Wali Songo. Ya, nah itu sungguh disayangkan. Kalaupun diadakan di Wali Songo, yang diributkan oleh semua pihak kan persoalan nasab. Benar nggak? Klan Ba'alawi, zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu bukan masalah sejarah. Nah, kemudian sekarang udah terjadi diskusi di Robito tetap dijalankan walaupun di seberangnya itu bangku kosong, ya. Nah, ini tadi dari awal saya tanya, ternyata tidak ada pembuktian kitab sejaman. Jadi seandainya pun memang kitab itu ada sejak muncul, sebelum nanti puncaknya diangkat oleh Bang Haji Roma dan tabloid Tempo menjadi isu nasional, mereka keluarkan aja. Wah, ngaco tuh orang, kan sering dihina-hina. Belajarnya sama kebo. Wah, itu mah kentutin aja. Tapi buktinya panik. Nah, jadi untuk bagaimana penyelesaiannya, ya sebuah pihak harus legowo. Kita nggak membenci kok, jangan jahat dong teman-teman. Hanya karena saya nih nggak mewakili orang-orang ya, hanya saya yang mempertanyakan orang yang sangat keras untuk diakui zuriat Rasul, lalu saya tanyakan buktinya. Ibaratnya polisi nih, lalu lintas, ada orang di jalanan saya tilang, saya tanya STNK mobilnya, bukannya menunjukkan atau menjelaskan lupa Pak ketinggalan di rumah misalnya, ini malah ngamuk-ngamuk. Kalau nggak percaya kita mubahalah, nggak benar. Ini ranahnya ranah akademis. Semakin berlarut-larut, masyarakat di bawah sudah mencatat yang jadi masalah bukan tes DNA, tetapi kenapa dulu fatwa wajib berubah menjadi fatwa haram. Yang menjadi masalah kisah dongeng kurafat, pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, Habib yang minta dimuliakan bagaikan manusia setengah dewa. Nah, ini yang jadi masalah di masyarakat. Jadi kalau masing-masing legowo, Robito, para habaib ini, klan Ba'alawi, ambil hikmah pembelajarannya. Yuk kita bebenah diri yuk. Kalau udah bebenah diri masih ada orang juga yang menghina kita, baru kita hantam. Ini bebenah kagak, minta maaf pun setengah hati, lalu masih berasa jumawa. Lanjut host, standby. Ya. Iya, tadi kan dia bilang dari pihak Ba'alawi ada yang begini begitu. Gimana yang dari Kori
yang sempat bilang RA Jahannam, RA Rungka, bla bla bla, kan dia dulu terlebih dahulu yang mencetuskan kayak Hei, gitu. Rayhan, kapan gua bilang RA Jahanam? Orangnya ada. Kapan? Lu ada Coba tunjukkan videonya buktinya. banyak banget di TikTok. Iya, coba Lu kan punya tunjukkan TikTok. buktinya. Lu punya TikTok. Ya ntar gua kirimin ya. Gua kirimin nih Iya, kok omongan gua lu. kirimin. Ya. Siapa yang bilang RA Lu Rungka ada apa? ada Mana videonya. yang gua bilang Iya, Pak gua Alawi kirimin ke Jahanam, lu. bukan Gua kirimin ke RA, lu. bodoh. Ya, Ih, ntar gua kirimin ke lu. kagak. Lu tuh sering bilang Rungka, Gak usah bla lu bla bla. kirimin, lu Mana? perlihatkan aja di sini buktinya. Gak jelas lu ah, tukang fitnah. Lu yang Nanti ngejelas, kagak. lu juga tukang fitnah. Iya, mana buktinya? Gua bilang RA Jahanam, mana? Ngade ente. Mana buktinya? Coba kasih lihat di sini, gedein dia. Udah. Saya nggak penting. Sebelum saya Iya, ini, saya mau tukang minta fitnah. nanggap ke Fikri Maulad Dawilah dulu. Habib, silakan Habib. Habib Fikri. Ya, halo, assalamualaikum. Salam Habib. Ya Habib, lanjut Habib. Nggak. Waalaikumsalam. Lanjut narasi Habib. Lanjut B Fikri, kami menyimak. Assalamualaikum. Salam. Begini, ini cuma sedikit pendapat aja atas apa yang terjadi polemik ya. Kita objektif aja ya. Kita nggak ada musuh-musuhan, nggak ada fitnah-fitnahan. Kita Nggak ada. berbasis Nggak ilmu, ada. ya, aman ya. Oke. Ya betul, aman. Nah, menurut Ana gini, sampai kapanpun tesis IMA itu tidak akan pernah bisa dibantah. Karena logika berpikirnya juga menurut aku ada yang keliru. Gak usah jauh-jauh kita ngomongin soal zaman Ahmad bin Isa al-Muhajir ya. Kita gak usah ngomongin Ubaidillah dulu. Kita ngomongin diri kita. Misal nih, aku bersaudara sama kalian berempat. Pertama ya, logika kita berpikir. Kita berempat bersaudara. Terus tiba-tiba ada orang, ada pencatatan di sebuah nasab bahwa ternyata saudara-saudara kita tapi 6. Nah, yang 2 ini apa ya? Jadi pertanyaan besar lah, yang akhirnya jadi polemik hari ini soal Ubaidillah. Kenapa di itu ada 3 tapi ternyata Ubaidillah ikut hijrah. Pertama, ketika zaman dulu, ini bicara zaman dulu lah, logika kita dulu ya. Apakah ketika walaupun saya berempat bersaudara dengan kalian, kita bersaudara berempat dengan kalian, satu ibu, satu ayah, tapi berpencar di tempat yang berbeda-beda, apakah kalian antar saudara bakal tahu kalau kalian punya saudara yang sudah menikah dan punya anak? Kan itu nggak bisa dibantah, itu nggak bisa dilogika, nggak bisa ditesiskan dong. Nggak bisa dong. Sekarang begini, saya punya saudara laki-laki, tapi dia ada di Papua sana, di zaman dahulu ya, yang tidak ada media apapun. Tiba-tiba saya kan masa tahu kalau saudara saya sudah menikah, punya anak 3, punya anak 4, walaupun saya saudaranya. Nah, hal itu kan juga terjadi zaman Ahmad bin Isa al-Muhajir dong. Logika. Bapak bebek. Nah, ketika Anda Bukan menuntut gitu, Pak, saya, logikanya, atau Pak. keluarga Maaf, harus Pak. tahu. Gini. Maaf Bapak, bukan gitu logikanya. Kayak gini Pak, misalkan Bapak tahu Bapak saudara ada 4 nih, tiba-tiba 20 tahun kemudian ada orang yang bilang anak dari ayah Bapak itu ada 7 Pak. Bapak nggak tahu. Gitu Pak. Nah, betul. Ketiga kenapa kok baru muncul 20 tahun? Karena kan ada proses yang mungkin dia nggak tahu ternyata punya 7 yang sebenarnya. Nah, hal itu Iya, nggak bisa buktinya mana, dibantah. Pak? Tapi prosesnya kan harus Bapak validasi dulu, buktikan kebenarannya. Nggak Bapak langsung terima dong. Ada orang yang bilang saudara Bapak ternyata ada 3 lagi yang tidak dicatat. Bapak harus cari tahu dong kebenaran dari catatan itu. Betul nggak Pak? Iya. Kalau Silakan Said. validasi kebenarannya menggunakan logika hari ini nggak bakal bisa selesai. Karena kalian menggunakan logikanya hari ini lah. Logika yang kita pakai di zaman itu harusnya logika pengukuhan pengesohan dari semua mazhab, semua ulama.
gitu loh. Nggak bisa kayak Ada gitu. ulama yang hidup Kalau di masa Bapak Ubaidillah, baca tidak ada dulu, yang mencatat nggak usah. nama Ubaidillah, Pak. Iya, Bapak Gimana? baca aja dulu baru ngomong di sini. Udah, Ngomong polemik Bapak nasab lucu ini aja. nggak akan selesai. Iya. Imat aja nggak hadir gitu loh. Nah gini Loh, iya. Kang, saya mau tanya sama sampean ya kan. Oke lah itu ya kan memang dia tidak hadir. Saya ingin mendalami sampean, jangan kita ngomong aja. Tadi kan sudah ada tuh diskusi. Saya mau tanya satu-satu. Kurang lebih 8 jam saya juga tadi menonton. Saya mau tanya pendapatnya Gus Rumel terkait dengan terminologi ya. Sampean harus bisa loh jelaskan ini. Kalau memang sampai nonton, Gus Rumel itu mengatakan Abdullah dengan Ubaidillah itu sama halnya dengan Ahmad Ramli dengan Gus Rumel karena orangnya yang sama. Nah maksudnya bisa nggak sampai jelaskan sebagai representasi daripada RA sampai di sini, bisa nggak jelaskan sama kami maksudnya itu seperti apa sih Diki? Cokologi. Bisa nggak dijelaskan? Kan enak nih, kita kan diskusi, katanya mau diskusi ilmiah. Anggaplah Kiai Imad memang nggak hadir kan. Bagus tadi. Nah kita ingin menelaah satu-satu gitu. Cocokologi, Pak. Nggak ada lagi, Pak. Ya, Nah, maksudnya sulit dibantah ya. Silakan, ini sulit dibantah ya Bos Din, barusan tuh nggak bisa dijawab. Sekarang saya minta pendapat daripada Ya oke lah. Tangko Said Kalau Kori. menggunakan oke lah kalau hari ini kita dianggap menggunakan cocologi dalam basis keyakinan kita. Cuma kan kita berbicara ulama dulu juga gimana gitu loh, konsep berpikir zaman dulu, validasi model apa yang dipakai zaman ulama dulu. Kan nggak bisa dong. kan ada kitab Kalau nasab. dipakai Hah? Bapak beberes, Kan Bapak. ada kitab nasab. Bapak. Sampai itu baca dulu gitu loh, jangan tahu-tahu datang nyolot ngomong ya orang nyeramahin orang ini udah Loh, soalnya tahun memang mengikuti. menggunakan datanya tuh nah. Bapak, saya jelasin dari awal, Pak ya. Pak, ada yang namanya alias Sakron yang mengatakan bahwa beliau adalah keturunan dari Ubaidillah. Ubaidillah itu dicatat di abad ke-9 oleh alias Sakron. Ternyata abad-abad sebelumnya sampai ke ayahnya Ubaidillah yang diklaim sebagai Ubaidillah adalah Imam Ahmad Al-Muhajir, ternyata tidak ada yang namanya Ubaidillah. Bahkan ada kitab yang lebih tua yaitu kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang mengatakan bahwa anak Ahmad Isa Al-Muhajir itu hanya ada 3 dan bukan Ubaidillah, Pak. Begitu. Ya. Saya mau minta tanggapan Said Kori nih. Said, terkait tadi yang terjadi. Said masih ada ya? Halo Said Kori? Halo? Iya, sebentar. Nah, jadi gini. Ngobrol aja dulu. Jadi begini Said. Tadi saya simpulkan bahwa di Robito Alawiyah itu padahal daripada mereka ini kan diskusi debat tunggal ya, yang mana harusnya debat tunggal itu bisa bernarasi sebebas-bebasnya tanpa ada yang membantah gitu kan. Nah, narasi tunggal pun itu sejauh yang saya simak itu tidak sampai memunculkan kejutan-kejutan baru terkait adanya kitab sejaman. Nah, artinya yang saya pahami berarti sejauh ini Robito Alawiyah itu memang nggak ada kitab sejaman. Memang nggak ada kitab sejamannya, hanya saja daripada mereka itu walaupun nggak ada kitab sejaman, tapi kitab sejaman itu tidak perlu. Tapi poinnya kalau menurut saya bukan di sana, mengkonfirmasi bahwa kitab sejaman itu berarti nggak ada. Poinnya itu di situ. Bagaimana menurut saya Kor ini? Ya. Apakah masih tetap Gini. disembunyikan gitu kan karena nggak ada Kiai Jimat jadi nggak ditunjukin apa bagaimana? Silakan. Mereka Saya mau belum ini. kasih duit 10 miliar buat saya, Mas. Said, mau nanya Said. Iya. Waktu itu Wafi pernah bilang katanya dia punya kitab sejaman abad 456 dan 10 menit pertama Nesis Kiai Jimat akan turunkan. Setelah menonton Iya, ini bohong. Kan bohong. Orang bohong kok didengerin. Mohon maaf nih, sebelumnya kan Tengku Kori sama Gus Wapi itu sudah live. Bilang apa Gus Wapi nanya sama Tengku Kori. Katanya
ada nggak satu nasabah itu yang harus dengan kitab sezaman? Kata Tengku Kori nggak ada, gitu loh. Nah, kenapa sekarang dibalikin lagi dibahas itu? Nah, saya mau klarifikasi juga nih sama tim Imat nih. Kenapa tidak ada kabar sama sekali atau klarifikasi tidak bisa hadir gitu loh? Kau nonton Jadi dulu. nggak akan selesai ya. nih. Gini Kang ya. Kau tuh kan timnya ini ya, timnya RA. Kau nonton nggak tadi itu yang di video tadi? Saya mau tahu aja gitu loh. Nah, kalau Nggak ada kau nonton, ayo klarifikasi, kita Pak. diskusi. Nih, semenjak surat itu diterima oleh Kiai Haji Imad, Kiai Haji Imad langsung buat podcast bahwa saya tidak akan hadir. Iya. Roma Irama pun Nggak, sudah Kang. menyatakan Nggak, tidak akan itu, hadir. Kang Paku. Semua itu. Dia kan Iya, hari ini kan ada podcastnya RA. Dia kan bela RA. Nah, dia itu nonton nggak? permasalahannya. Kenapa sampean menyatakan nonton tidak nggak? akan hadir? Bukan, Iya, sampean nonton Pak. nggak tadi? Gitu Baru loh. kita diskusikan. Gak usah dari prediksi. awal. Coba saya dulu, yang lain diam. Gitu loh. Cuma Colong nggak ada gedein yang saya, yang lain ngebantah, diam. nggak ada lawannya, yang nggak seru kan begitu. Ya enggak juga. Gini. Bagus tadi, kau aja udah nonton. Makanya saya mau konfirmasi ada apa gitu loh. Dulu di Banten nggak hadir, Ya digantikan gimana sama mau Tengku dikonfirmasi Kori. dengan sampean, Sekarang sampean nonton aja enggak. hari itu minta RA Lalu mau membuat kita diskusi surat. apa? Lanjut Tengku sekarang Kori, lanjut coba Tengku Kori. mute semua. Lanjut Gitu, Tengku Kori. makanya saya mau mundur, konfirmasi jangan kenapa tidak hadir lagi. Jangan mundur. Dan esok di UIN dibatalkan. Udah diam dulu. Sekarang Jangan diam. mundur ke Banten. Kita Diam. itu udah capek ya yang Banten tuh. Ini Gitu, soalnya namanya kita malah jadi Ubaidillah. di sisi lain caci maki terus isinya gitu loh. Ya, nggak akan jadi dah gue selesai. jelasin. Daripada gue teriak-teriak, mendingan gue diem dah. Udah Ya kan ada jelasin di sini juga tontonan. percuma, Lanjut Tengku Ki. Kori. Silakan. Lanjut Nggak ada Ki yang Tengku, ngebantah, lanjut. nggak ada juga di sini peneliti nasab begitu. Sebentar Pak Rifki, kita dengarkan dulu nanti baru kita bantah Said Kori ini. Silakan lanjut Said. Boleh. Nih, dalam silsilah nasabah Alawi, namanya ini Ubaidillah ya. Klaim Mbak Alawi ini meninggalnya 300 ya, 85 Hijri wafatnya nih. Ya, ini wafatnya 300 wafatnya 385 Hijri. Dalam laporan Mbak Alawi lahirnya 295 Hijri. Sekarang coba berapa umurnya? Coba cek. 385 dikurangi 295 berapa? 90. Berapa? Berapa? 90 tahun. Berarti tutup usia dalam umur 90 tahun ya. Oke. Dalam laporan kitab Ba'alawi ya, dia punya anak 3. Anak pertama Alwi, anak kedua Basri, ketiga Jadid ya. Oke. Nah, dalam penelitian sejarah, informasi terkait Alwi dengan Basri ini lenyap, tidak ada data yang ditemukan kalau Basri ini dan Alwi ini sebagai anak Ubaidillah. Nggak ada keterangannya nih. Informasi dari kitab manapun tidak ada. Sementara Jadid, ya kan, ada informasi dua informasi. Satu asuluk ya, tapi di dalam hanya satu informasi di dalam satu kitab asuluk ya, asuluk. Nah, di dalam asuluk itu ada 2 informasi, ada dua ya. Satu di kategori Jadid ya. Oh my. Ya. Satu Jadid
bin Ubaidillah ya, bin Abdullah ya, bin Abdullah. Oke. Sementara referensi asli kitabnya Jadid bin Ahmad, Jadid bin Ahmad. Oke. Berarti coba dipahami. Dalam kitab As-Suluk, Jadid terverifikasi 2 riwayat, ya. Satu, ya, Jadid bin Abdullah. Sudah? Satu lagi Jadid bin Ahmad. Dalam satu kitab ada 2 informasi. Yang mana yang benar? Sementara Ubaidillah, ya, nama Ubaidillah ini tidak ditemukan namanya dari semua kitab sejarah dan nasab. Adapun Jadid yang bernama Abdullah ayahnya itu ada dalam kitab As-Suluk. Pertanyaan saya, dalam kitab As-Suluk ada 2 riwayat. Satu riwayat Jadid bin Abdullah, yang satu Jadid bin Ahmad. Yang mana yang benar? Ya. Itu dulu. Ya. Ya. Apa kita mau bukti keterangan Jadid tidak bin Ahmad? Nih, sebentar. Ya. Nih buktinya nih. Kita langsung lihat bukti fakta, dan mereka nggak bisa jawab ini pakai kitab. Ini mereka nggak bisa jawab, ada apa ini? Nih liatin, coba perhatikan, kelihatan nggak yang tanda biru ini? Ya. Jadid bin Abdullah bin Ahmad, ya kan? Jika jelaskan. Jadi Sementara di footnote ya, bin Abdullah. Sementara dalam footnote nih, ma bainal qausaini sakitun min ba. Artinya nama Jadid ini sampai nama Abdullah ini nggak ada dalam manuskrip asli. Jadi nama ini diulang-ulang. Nih coba perhatikan. Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, benar nggak? Nah lagi masuk sini lagi. Ali bin Muhammad lagi. Tuh, bin Jadid ini baru langsung ke bin Abdullah. Maka ulama ahli nasab, ahli tarikh mengatakan ma bainal qausaini sakitun, nama antara Ali sampai Abdullah ini enggak ada, aslinya enggak ada. Yang ada berarti Jadid, berarti gini, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ahmad bin Isa. Ya. Gitu loh. Faham ya? Bin Ahmad bin Isa bukan bin Abdullah. Maksud nggak? Ya. Masuk. Nah, disinilah mulai sejarah pemalsuan. Ya. Terus yang kedua, itu sudah paham dulu ya. Baru kita narasi lagi. Oleh Ba'alawi, tidak ada satupun anak Alwi dan Basri tercatat dalam semua risalah. Dalam catatan manapun tidak pernah ditemukan, ya, tidak ditemukan Basri bin Ubaidillah atau bin Abdullah, Alwi bin Abdullah, tidak pernah ditemukan. Sehingga yang benar dalam catatan asli Jadid ini bin Ahmad. Nih.
Berarti Ahmad punya anak Muhammad, punya anak Ali, punya anak Al Husain, punya anak Jadid. Jelas nggak kira-kira? Ya. Jelas. Oke. Lalu oleh Ba'alawi ditelitilah keluarga Jadid ini, sehingga di dalam perjalanan keluarga Jadid ternyata Jadid ini munqarid. Di abad 9 sudah tidak ada keturunannya, munqarid. Di abadnya Asakron Artinya, berarti ya. Ya, berarti munqaridnya. Jadid ini ya terputus, udah hilang keturunannya, nggak ada. Oke, maka dengan demikian leluasalah dia mencantolkan nama buatan. Ini nama buatan nih. Alwi dicantolkan ke Abdullah berdasarkan asuluk tadi, yang ternyata mereka juga tidak teliti manuskripnya. Mereka tidak meneliti manuskrip asuluk, sehingga mereka tidak menemukan Jadid bin Ahmad, gitu loh. Makanya oleh mereka dipahami dengan tambahan Jadid bin Abdullah bin Ahmad, gitu loh. Maka mereka dengan mudah mencangkok nama Jadid sebagai sebagai adiknya Alwi. Makanya jadilah Ubaidillah, ya. Ubaidillah punya anak tiga, Basri, Alwi, Jadid. Ya. Nah, ketika sudah dicangkok orang ini, keluarga Jadid ini nggak ada yang nuntut. Kenapa? Ya, betul. Oh, nggak ada lagi keturunannya. Ya, nggak ada lagi keturunannya. Oke, jelas belum ini? Ya. Jadi kalau langsung dari Ubaidillah itu kelihatan terlalu mencolok, makanya pencangkokan melambung dulu ya Said ya. Melambung dulu melalui. Ya oke, paham. Masuk. Nah, jadi Alwi ini nama buatan ini, Mas. Nah, sekarang kita tanya sama Ba'alawi. Oke? Tanyakan sama Ba'alawi, dari mana mereka mengetahui Jadid itu punya abang namanya Alwi? Ayo perhatikan. Alah. Coba sekarang perhatikan, tanya sama mereka, dari mana mereka mengetahui nama Alwi ini adalah punya adik bernama Jadid. Informasinya dari mana? Datanya dari mana? Keterangannya dari mana? Ditinjau di asuluk tidak pernah menceritakan Jadid punya abang nama Alwi. Ditinjau dari kitab sejarah manapun, sejarah hadis, taruhlah katanya ada hadis, tidak pernah menyentuh Alwi sebagai abang daripada Jadid, apalagi Basri. Ya, maka dari sini ini juga munqarid. Ya, pinter ya, munqarid. Nggak pernah diakui keturunan dia ini. Munqarid. Ini juga akhirnya munqarid. Ya. Jadi tinggallah keturunan ini yang ada. Betul nggak? Ini nggak ada lagi keturunannya. Basri, Jadid juga nggak ada lagi keturunannya. Mereka katakan, sehingga berlakulah keturunan dari Alwi ini. Gitu loh. Nah, sekarang kita kupas. Kalian pernah lihat sejarah mereka? Nih, sejarahnya Ba'alawi ini.
Orang Waduh, kalian nggak rahasia nih punya ya. sejarah ini. Rahasia Hah? nih. Ini rahasia ya. Musajar rahasia nih, ya. Nah, Waduh. Nah. Ini 10 M itu. Waduh, ini data 10 rahasia nih, M. data baru nih. Rahasia nih. Waduh. Waduh. Harus ditebus berapa itu saya Lama-lama itu? Said, itu mahal sekali tuh nilainya tuh, bisa 10 M. jangan begitu. Kasih lihat dikit aja biar penasaran. Kasih lihat lagi ya. Tuh, Woi, Musajar. sedap. Said, saya boleh bertanya nggak Said? Sebentar, sebelum bertanya, catat dulu Oke, pertanyaan sampean, saya belum selesai. Jadi teman-teman, ya, ketika sudah mereka inkiratkan Basri dengan Jadid, artinya memang nggak ada orang itu akhirnya. Jelas nggak? Informasi Jadid pun tidak tertahkik oleh ahli sejarah manapun sebagai anak Ahmad bin Ishaq. Gitu loh Mas. Maka mereka leluasa mencantol Jadid menjadi keluarga mereka dengan menyatakan Jadid punya anak segala macam, ya kan? Nah, sementara di dalam catatan mereka, Mas, dalam sejarah tadi, Ubaidillah tidak pernah punya anak bernama Jadid. Nih, perhatikan, ini Ubaidillah kan? Ya. Ubaidillah bukan? Ya. Ada nggak nama anak Jadid? Ada Alwi, ini Alwi nih. Jadid ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Alwi punya Ya. anak Muhammad. Muhammad punya anak Alwi. Alwi Ya. punya anak Ali Kali Kasam. Punya anak Muhammad. Nah, disinilah mereka mengembangkan semua keturunan mereka. Betul. Pakai mukodam itu ya. Jelas tidak Waduh, ada teman-teman? aja. Itu data dari mana itu? Curi dari Robito ya? Mantap tuh Said, mantap. Dari Di Robito Madinah. ada pengkhianat. Di Robito ada pengkhianat. Ada penyusup. Ini data nih, dari rupanya nih. Madinah, Mas. Masuk Nggak Said, masuk. nggak dimiliki sama mereka. Tapi kan Robito itu nggak dari punya mereka ini. juga. Iya, Iya, tapi kan Robito itu- nggak punya. Sebentar, saya Ini mau tanya. Musajar Gini. ini, teman, sebentar. Musajar ini adanya di Madinah. Saya mau nanya Adanya ini. di mana? Oke, silakan. Ini waktu saya pernah lihat pohon nasabnya dari Bapak Rizik Sihab ya. Beliau kan salah satu nenek moyangnya pakai mukodam nih. Saya nggak tahu sih kalau misalkan semua anggota Robitoh Alawiyah memperlihatkan pohon nasabnya, apakah semuanya kepake mukodam juga gitu? Karena kalau diurut satu-satu saya yakin kita bakal tahu sih di mana salahnya Iya. sih. Iya. Jadi dua Pak logika ya. Kalau nggak pakai mukodam, amul pakih. Nah, Bahar bin Smith dia dari amul pakih. Amul pakih itu adalah paman daripada paktih mukodam. Nah, jadi habaib itu dari dua itu. Kalau nggak dari pakai mukodam, Ini. tapi kebanyakan pakai mukodam. Gini saya jelaskan teman-teman, dengerin makanya. Ubaidillah punya anak namanya siapa? Alwi, ya. Ya, Alwi punya anak Muhammad. ya. Ini belum ada lakop mereka, belum dipanggil Sayyid ini. Buang Muhammad lakopnya, Sayyid, punya biar- anak. Buang lakopnya biar Muhammad namanya punya- mirip. Ya. Lanjut. Muhammad punya anak namanya Alwi. Udah puter-puter situ lagi. Perhatian. Ubaidillah punya anak Alwi. Namanya di situ-situ aja. Alwi punya anak Muhammad. Muhammad punya anak Alwi. Gitu loh. Nah, Alwi punya anak Ali. Ali Ya, punya ya. anak Muhammad Sahib Mirbad. Nah, Muhammad Sahib Mirbad
itu punya anak yang mewarisi keturunan 3 orang, ya, yaitu Ali Walidul Faqih, ya, yang kedua Ahmad, yang ketiga Alwi Amul Faqihil Muqaddam, gitu loh. Ya, sekarang kalian coba catat 613 dikurangi 556, berapa jumlah? Ayo, teman-teman. Berapa jumlahnya? 400 berapa? 73. 73. 73 ditambah 556 sama dengan 616, 13, gitu. Iya, iya, iya. Apa itu? Benar ya? 63 kali. Oh, tahu coba. Yang benar apa? Pakai kalkulator. Nanti rada-rada pada. Aduh, setolol ini kan kita ya. Berapa? Udah ketemu? Belum? Berapa? Kok nanya sama gue sih lu pada? Enggak. Berapa tadi pengurangannya berapa? 613 dikurang 556. 556. 57. Yakin itu kan? Ini kalkulator nih. Ya, berarti berapa kalau kalkulator tadi? 13 dikurangi 55. Benar 57. Oke. Nah, udah. Alwi Amul Faqih Muqaddam mempunyai anak Abdul Malik. Ini semua nama-nama ini nggak pernah ada dalam kitab manapun, dalam kitab nasab, dalam kitab tarikh. Ini nggak ada semua nama-nama itu. Kecuali baru muncul nama-nama itu semua di abad 9 Hijri. Ya. Gitu loh. Dan anehnya itu Said mungkin begini ya, selain daripada namanya yang janggal mirip antara bapak dan anak itu selalu diulang-ulang namanya, juga periwayatannya itu majhul ya. Iya. Kan sudah Iyalah Said. Yang dimaksud Haji Imad, algoritma mereka tertolak itu ini Said. Karena ada Alwi Muhammad, Alwi Ali, Muhammad Ali, Muhammad Alwi Ali Muhammad. Nah, Liar ya. Iya, nama-namanya puter-puter. Ketertolakannya mereka. Liar. Saya boleh sedikit berbicara, tapi saya mau tanya terkait sudut pandang yang berbeda nih. Siap. Saya nggak mau ngomongin soal kitab nasab, soal yang dijelaskan oleh Sayyid Qori ini. Tapi saya mencoba menggunakan sudut pandang yang berbeda. Bolehlah. Saya bertanya nih. Siap. Ya. Nah, Tapi saya ngerokok dulu ya. Oke, kalau secara paradigma dan pandangan kitab kenasaban, mungkin Robito bisa dikatakan lemah dalam dilihat dari riwayat kitab nasab soal penjelasan silsilah susunan keturunannya. Tapi bagaimana dengan hadis Nabi yang kita yakini sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i terutama, bahwa Nabi pernah bersabda akan lahir Imam Mahdi yang dari keturunanku. Nah, kira-kira nih logika apa yang mau kita pakai dengan definisi hadis itu? Gimana Sayyid Qori menanggapi Imam Mahdi bukan dari Ba'alawi, Pak. Begitu aja logikanya, Pak. Oke. Sekarang Sekarang saya mau kasih nanya Said Qori yang ganteng mau bertanya kepada dirimu yang pintar itu. Oke. Gift dulu, kirim gift dulu.
Nanti gampang. Terus Said. nanya apa bang? Nah, tadi kan saya menonton tuh ininya diskusi ilmiah yang disiarkan oleh Robito Alawiyah ya Said ya. 9 jam Said kurang lebih tadi. Saya tonton semua itu karena kita kan mau mencari gimana sih yang benarnya kan begitu Said ya. Jadi gini Said. Baik dari Said, dari Gus Ajis dan Gus Hasan dan yang lain begitu kan, kita tuh menerima pendapatnya Said itu karena memang ini relevan sekali dengan kitab primer gitu loh Said. Akan tetapi tadi itu kan kita mendengar Said kurang lebih 6 jam, kalau 9 jam kita kurangi 2 jam setengah pembahasan DNA, maka sisanya itu membahas tentang kitab yang dikaji oleh Kiai Iman. Mereka itu yang saya dengar Said ya, jujur ini. Saya waktu di podcastnya di Banten saat Said Khori dan tim berdebat dengan RA, orangnya tuh kurang lebih sama aja Said. Dan hujah yang disampaikan oleh Habib Hanif itu kurang lebih sama Said. Mereka tetap menggunakan dua metode yaitu penetapan nasab itu cukup dengan ahli nasab. Itu Said yang mereka tekankan tadi di sana. Ahli nasab. Lalu yang kedua bahwasanya yang disampaikan oleh Habib Hanif tadi juga bagaimana dia mematahkan statementnya Kiai Haji Imad itu dengan menggunakan pendapat keturunan dari Al-Sajarah Mubarakah itu menggunakan pendapat-pendapat yang lain begitu Said. Maksudnya keturunan itu terkait dengan 3 generasi itu tadi, 3 anaknya Ahmad bin Isa itu, sebagaimana yang pernah saya juga dengar waktu di di Banten saat itu ada Said Khori. Nah memang begini Said, kita ingin dengar ini Said. Memang sih kalau menurut saya sih tidak ada temuan baru di situ selain daripada apa yang dijelaskan oleh Ahmad Romli alias Gus Rumel gitu kan, yang menyebutkan kitab Ajarul Safab kalau nggak salah, yang dibuat 820, umur Ali Asakron baru 2 tahun, tapi ditunggu sampai habis tadi kitabnya nggak dikeluarin. Maksudnya begini Said, ini kalau misalkan mereka tetap menggunakan metode yang tadi saya sebut, menggunakan ahli nasab yang saya juga lihat di kitabnya di tulisannya Gus Hasan itu, kalau dari pendapat Said Khori sendiri ya mungkin bisa di ininya Said ya, mungkin sudah bisa dijawab, bisa nggak dinarasikan kepada kita ini Said terkait dengan pendapat mereka itu Said? Iya, jadi tolong itu berisik banget itu, di mute dulu dong semua. Suara anak kecil di sini sakit telingaku, bro. Apa itu, Bos? Ada lagi. Sebentar ya, ada yang telepon, nanti saya jawab. Ngobrol dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut, siap. Gimana? Saya ingin tertarik tadi itu Ya, Bang lanjut. Dizet itu. Halo. Saya juga tadi menonton cukup Ya. lama ya diskusi Robito tadi itu. Harapan kita sebetulnya kan 12 pertanyaan dari Kiai Imad itu kan dijawab secara runtut ya, tetapi ternyata yang ingin mereka patahkan sebetulnya adalah metodologi dari mau meruntuhkan dari ininya kan kitab sezaman itu yang diperkuat oleh Ya. siapa Betul. namanya Hanif Al-Atos itu kan. Jadi kalau saya perhatikan memang yang ingin dia serang memang
di apa namanya kitab sezaman itu ya, saya kemudian ini pengen jawaban sebenarnya dari apa namanya dari Kiai Imad sendiri ataupun Said Qori mungkin ya, untuk membantah argumentasi tidak ada teori kitab sezaman itu. Sebenarnya memang dari mana dia dapatkan oleh Kiai Imad itu ya, teori itu ya. Kalau di dalam teori-teori penelusuran sejarah sih memang kita kenal ya, tentang kitab sezaman itu atau buku yang semasa lah gitu ya, kalau bahasanya dalam metodologi penelitian sejarah. Tapi kalau nasab ini kan kita masih asing kan, baru kita dengar kan ilmu nasab Sebelum ini. berbicara ya. Ya, Soalnya ya. Nah. Lanjut Satri. Saya kira itu yang penting mungkin apa namanya, saya ingin dengar juga dari Sayyid Qori itu kaitannya dengan syarat apa namanya kitab sezaman itu ya, untuk membantah argumentasi si Hanif tadi itu bahwa tidak ada teori yang mengharuskan kitab sezaman itu. Betul. Mungkin itu yang pengen saya tanyakan sama Sayyid Qori. Langsung ke majelisnya aja, ke Robitonya tadi itu datang semua ke sana. Ya, sayanya yang tim ahli debatnya nggak diundang, Bang. Saya jenderal debatnya nggak diundang. Takut. Tangerang nggak datang, di Jawa sana nggak datang. Pusing kita ini yang sebagai orang awam ini gitu. Mana yang benar? Loh, kok Sekali gitu. Kok kamu Said, yang jawab pusing? aja lah, Said. Iya, jawab aja kita aja, Said. Dia tidak nonton juga. Kok kamu Said. yang pusing? Kita, Bener. kok kamu yang pusing gitu. Iya, kok kamu yang pusing? Oke, saya jawab. Yang dimaksud sama Abang 67 adalah metodologi yang si Hanif bilang katanya nggak dibutuhkan syarat kitab sezaman, gitu kan? Ya. Iya. Oke. Itu si Hanif lagi melakukan tindakan penipuan. Tindakan penipuan apa yang dimaksud? Dia sedang bernarasi dan mengakui kalau kakeknya itu tidak pernah tercatat di dalam abad itu. Gitu loh. Sebentar, coba dipahami dulu. Woi, gedein saya. Ya, coba di mute. Pengacau keamanan lempar keluar sana. Kalau nggak mau mute, lempar keluar sana. Ya, saya koneksinya lagi buruk, saya nggak bisa ini nih HP-nya. Makanya kamu angkat saya admin atau angkat siapapun admin. Udah Disuruh orang rubah-rubah. Saya akunnya banyak, yang saya jadikan yang mono. Gimana sih? Tanya ke Muhammad loh. udah. Lanjut, Oke. saya lanjut. Enggak, ini suaranya masih nyang ini. Tuh, maju mapan, tolong di mute. Woi. Nah, oke. Nah, sekarang kenapa dibilang tukang tipu tadi? Ada narasi penipuan. Dan di balik narasi penipuan itu, dia sudah mengakui kalau memang Ubaidillah itu tidak ada informasi dari orang yang ada di zaman dia, di zaman setelah dia, di zaman 200 tahun atau 300 tahun setelah wafatnya. Sehingga dia menyatakan tidak ada pensyaratan kitab sezaman. Kan gitu kan? Sebelum saya menjawab, ya, di sini saya ingin bertanya dan tolong tanyakan sama si Hanif, ulama ahli nasab mana yang menafikan, yang meniadakan, yang menolak keterangan kitab sezaman? Coba tanya, catat pertanyaan saya.
ulama mana, baik ahli nasab ataupun ahli fikih ataupun ahli hadis ataupun ahli tauhid ataupun ahli tasawuf yang menolak kewajiban kitab sezaman. Tanya, dalam memverifikasi orang yang ada di zaman abad terdahulu. Udah dicatat belum? Saya ulang. Tolong tanya sama si Hanif dan rombongan Bani Ba'alawi dan mukibin-mukibinnya semua. Tanyakan sama mereka, ya, ulama mana yang tidak mewajibkan atau menolak keterangan kitab sezaman. Tanya sama dia. Jelas tidak? Udah tulis? Udah. Sementara kami memberikan keterangan terkait wajibnya kitab sezaman berdasarkan, ya, beberapa kaidah. Kaidah yang pertama kaidah yang pertama,